Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kali ini saya ingin memberikan pencerahan kepada khususnya para mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum yang saya ampu. Dan ini juga bisa menjadi penerangan hukum bagi masyarakat yang ingin mengetahui adanya perkembangan hukum, terutama dalam lapangan hukum pidana. Kita kali ini akan membahas tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu sebuah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model keadilan restoratif. Saudara-saudara sekalian, masih ingatkah kita pada kasus sandal jepit yang telah lalu ya viral? Itu adalah suatu ujian untuk adanya penegakan hukum di Indonesia yang dianggap saat itu terlalu kejam ya. Seorang anak 15 tahun bernama Aal yang mencuri sandal diajukan ke Pengadilan Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian terjadilah reaksi dari masyarakat berupa pengumpulan 1.000 sandal jepit ke Mabes Polri. Itu adalah reaksi masyarakat yang memprotes lembaga penegakan hukum dan menuntut untuk membebaskan Aal. Selain itu, kalau tadi itu anak-anak, ini ada juga orang yang sudah jompo ya. Ada Bapak Samirin, umur 69 tahun, yang mencuri 1,9 kg getah karet senilai Rp17.480 milik PT Bridgestone. Kakek 12 cucu ini dijatuhi hukuman 2 bulan 4 hari potong masa tahanan. Ya. Majelis hakim menjatuhkan hukuman ringan dengan pertimbangan Samirin belum sempat menikmati hasil curiannya. Dia juga berlaku sopan serta mengakui perbuatannya. Dari dua kasus ini nampak bahwa seolah-olah hukum pidana itu kejam ya kepada masyarakat kecil yang melakukan kasus yang kecil, yang ringan, tapi diperlakukan sedemikian hebat ya. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk memproses kedua perkara kecil tersebut tentunya lebih besar daripada nilai kerugiannya. Jadi wajarlah apabila kemudian masyarakat melalui Komisi 3 DPR yang membidangi hukum mendesak agar penegak hukum tidak melulu menerapkan pasal dalam
penanganan kasus kecil. Kasus kecil sebaiknya memiliki langkah penyelesaian lain yang bisa ditempuh. RPJMN, Penegakan Hukum Nasional, menjelaskan ada 4 ya yang harus kita sorotin. Yang pertama adalah penataan regulasi. Yang pertama adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi. Yang kedua adalah pembaruan substansi hukum. Jadi substansinya atau materi hukumnya itu yang diperbaharui. Yang kedua adalah perbaikan sistem hukum pidana dan perdata. Yang pertama, penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha. Yang kedua ini yang berkaitan dengan kedua kasus kecil tadi, penerapan pendekatan keadilan restoratif. Yang ketiga, dukungan TI di bidang hukum dan peradilan. Kemudian yang keempat, peningkatan integritas dan pengawasan hakim. Kemudian yang ketiga adalah adanya yang pertama penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi. Yang kedua, optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset. Yang terakhir adalah penguatan akses terhadap keadilan. Di mana yang pertama adalah penguatan layanan keadilan dan kedua adalah pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Dari keempat hal ini yang kita sorotin adalah dari kotak kedua ini yang nomor 2. Ini penerapan pendekatan keadilan restoratif. Untuk itu, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ya. Ini adalah sebagai respon positif dari adanya desakan dari masyarakat tersebut. Reformasi kebijakan hukum pidana menuntun perubahan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi bersifat membalas, ya, membalas dendam. Siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diberikan pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya, dengan cara diberikan nestapa, diberikan derita. Tidak lagi demikian. Tidak lagi membalas, tapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Ada juga pergeseran tujuan pemidanaan. Kalau dulu pemidanaan itu dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Jadi diharapkan orang yang berbuat jahat, melakukan tindak pidana itu dapat kembali ke masyarakat dan berperilaku baik. Ya, tidak lagi berbuat jahat. Begitu pula ada pergeseran cara pandang kejahatan. Kalau dahulu kejahatan adalah konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan.
tanpa memperdulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan. Itulah tujuan pemidanaan yang tertuang di dalam RUU KUHP. Jadi sekarang ini tidak hanya melihat pelaku, ya, tapi juga melihat sisi kepentingan korban. Jadi ilmu kriminologi sekarang juga harus dibarengi dengan ilmu viktimologi, ya. Sekarang menjadi penting untuk dipelajari dan diperhatikan. Untuk melaksanakan RJ atau restoratif justice perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang namanya syarat berarti sesuatu yang harus dipenuhi, yang kalau tidak dipenuhi maka perbuatan atau kebijaksanaan yang diambil menjadi tidak sah. Ya. Syarat RJ atau reformatif justice, restoratif justice, ada 3. Yang pertama adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. 3 syarat ini bersifat simultan. Ya, artinya semua syarat ini harus dipenuhi. Namun ada nanti di belakang ada perkecualian, ya. Ini perkecualiannya. Perkecualian dari syarat prinsip yang tadi disebutkan ada 3 tadi adalah ini. Yang pertama, untuk tindak pidana terkait harta benda dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, jadi Kacap Jari atau Kajari, ya, dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja, ancaman pidananya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 atau 2,5 juta. 2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, ketentuan terkait syarat barang bukti atau kerugian tidak lebih dari 2,5 juta dapat dikecualikan. 3. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau barang bukti atau kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta dapat dikecualikan. Yang terakhir, yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik
yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kacap jari atau kajari tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ya. Misalnya kalau suatu kejahatan itu dilakukan walaupun tergolong ringan ya, nilainya kerugian di bawah 2.500.000 rupiah ya. Kemudian ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Tapi dilakukan dengan cara tertentu yang tergolong melukai hati masyarakat. Misalnya seorang yang menjamret ya. Menjamret itu mungkin nilainya hanya yang dijamret hanya dompet ya, yang nilainya hanya 500.000 mungkin isinya ya nilainya. Kemudian ancaman hukumnya juga tidak lebih dari 5 tahun ya. Tapi dia karena dilakukan dengan cara yang melukai hati masyarakat, maka hal itu tidak dapat diberikan restoratif justice. Demikian maksudnya. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah nih di pasal 5 ayat 6 peraturan kejaksaan tadi, ya peraturan jaksa agung ada A. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka. Dengan cara, ini ada 4 macam. Yang pertama, mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Kalau barang itu masih ada, bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua, mengganti kerugian korban. Kemudian yang ketiga, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan atau yang keempat, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Kalau ada kerusakan ya diperbaiki dulu ya. Kemudian yang B adalah telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Ini wajib ada perdamaian. Kalau tidak bisa berdamai, berarti tidak bisa diberikan restoratif justice. Ya. Kemudian yang C adalah masyarakat merespon positif. Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat dikecualikan. Ya. Respon masyarakat yang positif ini dapat kita lihat dari perwakilannya. Antara lain misalnya pada waktu diadakan perdamaian akan diundang juga tokoh masyarakat, ya, misalnya Bapak Kepala Desa atau RW atau RT-nya atau tokoh yang dihormati di situ di tempat kejadian, ya. Bisa dilihat kalau reaksinya positif mendukung atas perdamaian itu, nah berarti bisa dianggap bahwa masyarakat merespon positif untuk diadakan penyelesaian secara restoratif justice. Tata cara perdamaian ya simple. Yang pertama adalah upaya perdamaian itu dilakukan setelah adanya pelimpahan tahap 2 ya. Jadi penyidik sudah melimpahkan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan itu baru bisa diadakan upaya perdamaian. Yang pertama itu perdamaian bisa berhasil dan tidak berhasil. Jika tidak berhasil, maka lanjut ke pelimpahan perkara. Dilimpahkan ke pengadilan. Lanjut. Kalau berhasil, artinya tercapai suatu perdamaian, maka lanjut dengan proses perdamaian.
Tata cara perdamaian. Proses perdamaian tadi disebutkan jika tidak berhasil maka lanjut ke pelimpahan perkara ke pengadilan. Jika berhasil itu ada dua macam. Berhasil berdamai tapi dengan syarat, ada yang berhasil damai tanpa syarat. Kalau berhasil dengan syarat, ya, syaratnya itu terlaksana, ya, maka terbit SKP2. Ya. Apabila tidak terlaksana, maka pelimpahan perkara. Maksudnya dengan syarat itu begini. Misalnya si korban mau memaafkan kesalahan si pelaku, tapi dia memberikan syarat tertentu, misalnya minta agar pagar rumahnya diperbaiki dengan disemen dan sebagainya misalnya. Kemudian si pelaku tidak mampu melakukan itu. Ya. Berarti tidak terlaksana syaratnya itu. Maka lari ke sini, pelimpahan perkara. Perkara tetap dilanjutkan. Jika syarat itu bisa dipenuhi, terlaksana, maka dihentikanlah penuntutannya dengan SKP2 atau SKPP. Kemudian berhasil tanpa syarat tadi gampang, ya, tidak ada syarat apa-apa, langsung kita bisa terbitkan, kejaksaan akan menerbitkan SKPP. Penuntutan dihentikan. Nah, saudara-saudara sekalian, kegagalan kesepakatan perdamaian, ya, itu bisa terjadi. Itu tidak mengurangi kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyelesaian perkara secara proporsionalitas dalam rangka pencapaian keadilan yang maksimal. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil yang disebabkan permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ya, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif, kemudian pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan atau golongan tertentu, faktor ekonomi atau alasan lain dari tersangka yang beritikat baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Jadi contohnya sang pelaku waktu didamaikan sudah beritikat baik untuk melaksanakan perdamaian, sudah mohon maaf ya dan sebagainya, menampakkan penyesalan dan sebagainya. Tetapi justru korban yang memberikan persyaratan yang berlebihan, yang tidak akan bisa dipenuhi oleh si pelaku. Maka itu juga akan menjadi catatan dan perhatian dari penuntut umum dan jadi bahan pertimbangan untuk melakukan penuntutan. Ini. Maka meskipun perkara dilimpahkan, pelimpahan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat. Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana dan atau pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Ya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Buat para mahasiswaku tercinta dan juga bagi masyarakat yang ingin bertanya, dipersilahkan like, subscribe, dan juga silahkan menulis di kolom komentar agar supaya saya bisa menjelaskan dan Anda semua bisa
mengikuti unggahan-unggahan video saya selanjutnya yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.